Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Aulia. Saya di sini berperan sebagai konselor atau pemimpin kelompok. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah Lubis dari Prodi Bimbingan Konseling Islam. Saya Umar Hafifah Sibuan dari Bimbingan Konseling Islam. Saya Runaria Hirang Putih dari Bimbingan Konseling Islam. Saya Tia Aulia Lubis dari Bimbingan Konseling Islam. Happy watching. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya pada teman-teman semuanya yang telah menghadirkan dan meringankan langkahnya sehingga bisa mengikuti kegiatan yang akan kita lakukan hari ini. Sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ada yang tahu kegiatan apa yang kita lakukan hari ini? Tidak. Nah, di sini kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok. Yang mana konseling kelompok yaitu kegiatan apa? Layanan-layanan dari bimbingan konseling. Di mana kegiatan konseling kelompok ini kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam kelompok kita. Nanti ada teman yang menjelaskan masalah-masalahnya. Jadinya di sini kita bersepakat masalah siapa sih yang diselesaikan. Nah, di sini juga kita menyelesaikan masalahnya itu agar si klien atau teman kita itu bisa menyelesaikan masalahnya itu nanti ke depannya juga agar dia bisa mandiri. Nah, di sini juga saya berharap kepada teman-teman semuanya agar bisa kayak aktif atau antusias gitulah untuk menyelesaikan atau mengikuti kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini. Nah, di sini kita melakukan kegiatan konseling kelompok itu yaitu seperti saat ini, duduk setengah melingkar, duduk di mana kita setengah melingkar dan duduk seperti ini agar kegiatan konseling kelompok kita ini tidak ada kayak unsur menghakimi atau apalah, karena kan di sini kita duduk sama rata, tidak ada yang saling membelakangi. Nah, di sini juga konseling kelompok ada memiliki beberapa asas. Yang pertama asas sukarela, di mana asas sukarela itu yaitu teman-teman semuanya di sini ikut atau berhadir dalam kegiatan konseling kelompok ini secara sukarela dan tidak ada merasa terpaksa. Teman-teman ada yang merasa terpaksa datang ke kegiatan konseling kelompok kita? Tidak. Nah, alhamdulillah.
Saya Nurul Putih, alamat dari Bandung. Nah, kan sudah pada kenal semuanya, yaitu sini ada Mbak Putri, Mbak Mina, Mbak Umum, Mbak Novel, Mbak Tia, Mbak Rani, dan Mbak Luna. Sudah pada kenal kan semuanya? Sudah. Nah, biar tidak boring, kegiatan konseling kelompok kita selanjutnya kita mengadakan ice breaking terlebih dahulu. Di mana ice breakingnya itu adalah biar kita semangat, yaitu tentang good job. Yang mana yaitu saya kasih instruksinya ya. Seperti saya bilang, jempol kanan, jempol kiri, good job gitu. Sudah pada paham? Siap. Paham? Nah, 1, 2, 3, ya. Jempol kanan, jempol kiri digabungkan, good job. Jempol kanan, jempol kiri digabungkan, good job. Jempol kanan, jempol kiri digabungkan, good job. Nah, nah, sekarang ini kita masuk ke kegiatan inti kita, yaitu di sini saya harapkan kepada teman-teman memaparkan apa sih masalah-masalah yang sedang dihadapi belakangan ini atau pada saat ini. Kepada teman sebelah kanan saya, dipersilakan. Pada saudari, Baiklah, masalah yang saya alami saat ini yaitu kurang percaya diri berbicara di depan orang. terima kasih kepada saudari, dipersilakan. Permasalahan saya cemas berlebihan. Dimana di sini cemas berlebihannya itu ketika kayak misalnya di kampus masuk presentasi gitu. Jadi gemetar, tremor di kepala banyak. Jadi ketika berbicara itu kayak tersendat-sendat gitu, nggak bisa secara halus ataupun ada aja nanti kebata-batanya gitu. Terima kasih kepada saudari Novel. Permasalahan saya di sini, saya orangnya tanpa berpikiran kan. Nah, dari situ saya orangnya tampak stres, apalagi saya punya masalah. Jadi saya berpikiran aja gitu. Terima kasih kepada saudari Novel. Saudari Tia, Masalah saya akhir-akhir ini tentang kecemasan dan berlebihan, memikirkan masa depan. terima kasih kepada saudari Tia. Saudari Rani, dipersilakan. Baik, permasalahan saya di sini adanya tentu saya kalau kecanduan dengan berpikir. Kepada saudari Rani, saudari Luna. Mungkin permasalahan yang saya alami ketakutan akan keterlambatan saya dalam proses seperti yang sekarang, bimbingan serta juga pembuatan proposal yang mungkin membuat saya tertekan dan saya tidak bisa mengerjakannya dengan baik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan masalah-masalahnya. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman semuanya, masalah siapa sih yang paling urgent untuk kita selesaikan pada hari ini? Mungkin dari sesuatu Nah, karena semuanya pada sepakat, permasalahan saudari Luna yang juga kita selesaikan pada hari ini. Kepada saudari Luna saya harapkan untuk memaparkan lebih jelas tentang apa sih masalah yang tengah dihadapi saat ini. Baik, terima kasih pemimpin kelompok. Di sini saya sedikit memaparkan masalah yang saya alami akhir-akhir ini, apalagi saya seorang mahasiswi dengan permasalahan keterlambatan ataupun takutnya
jabaran dari cerita saudari Rina. Apa sih perasaan teman-teman semuanya? Ada yang ingin memberikan kayak gimana sih perasaannya setelah mendengarkan cerita dari saudari Rina? Menurut saya, kamu sudah berjuang, jangan lupa apresiasi diri sendiri, karena kita lupa dengan hasil diri kita sendiri. Nah, terima kasih kepada saudari Lia. Adakah teman-teman yang ingin menyampaikan atau perasaan setelah mendengarkan cerita dari Rina? Kepada saudari Putri, persilakan. Kepada saudari Rina, saya juga merasakan apa yang saudari Rina. Berat juga, tapi
sabar, meskipun kedua namun kedua lulus. Nah, mungkin kepada saudara Yuna, apa sih langkah-langkah kesehatan yang bisa diterapkan di depan minggu ini dan tidak terkena saudara Yuna? Mungkin langkah-langkah yang saya ambil ke depannya untuk minggu ini seperti yang saudara Putri bilang, bahwasanya dimulai tapi sedikit demi sedikit, jangan banyaknya. Dan mungkin dapat Baiklah, pesan saya, semoga kedepannya lebih baik dan semoga proses pembuatan proposal ini lebih cepat terlaksana. Kepada saudari yang lain yang memberikan saran, kepada saudari umum dipersilakan. Dari saya pesannya, di sini saya dalam proses konseling kelompok ini, di sini saya dapat berkenalan dengan teman baru, di sini juga saya dapat mengetahui permasalahan yang dialami teman-teman juga, dan rupanya bukan saya aja yang mengalami, Kepada teman-teman yang memberikan pesan dan pesannya, ada lagi kepada saudari Tia dipersilakan. di sini saya ingin memberikan pesan, tetap semangat ya, tetap semangat. Mudah-mudahan kita bisa berbahagia. Nah, kepada saudari Luna, pesan dan pesannya. Kalau untuk pesannya, saya berterima kasih sekali karena adanya konseling kelompok ini, yang dimana permasalahan saya yang diangkat untuk minggu ini telah diselesaikan dengan baik dan saya mendapatkan solusi dari masing-masing. Kemudian pesan untuk bukan untuk saya saja, tapi untuk kita semua, tetap semangat. Kalau misalnya memang udah jenuh seperti saya, boleh kita lakukan lagi konseling
yang dimana sesi kita hari ini sangat luar biasa. Nah, minggu depan kita akan merencanakan untuk pertemuan selanjutnya, yaitu mereview perkembangan gimana sih perkembangan Tunas setelah kegiatan konseling kelompok ini, dan juga membahas atau mengangkat masalah-masalah untuk menyelesaikan masalah-masalah dari kita tadi, dari kelompok kita ini. Nah, sebelum kita menutup sesi konseling kelompok ini, karena dimulai dari berdoa, kita juga tutup dengan berdoa untuk mengambil keberkahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Karena konseling kelompok kita ini sudah berakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya, dan apabila saya memiliki kesalahan baik dari kata, perlakuan, atau perilaku, saya mohon maaf kepada teman-teman semuanya dan mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah.